Selamat datang di Cerita Ranjang Dewasa. Di sini kita bahas cerita-cerita dewasa menarik yang penuh makna. Jangan lupa like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Alvin, seorang pemuda 19 tahun asal Jawa Tengah, berasal dari keluarga petani yang hidup sederhana. Meski hidup mereka pas-pasan, Alvin selalu berambisi untuk mengubah nasibnya. Di sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang tekun dan berprestasi. Setiap hari, selain belajar, ia juga membantu ayahnya di sawah. Meski tantangan hidup yang dihadapi keluarganya tak mudah, Alvin selalu memiliki harapan besar untuk masa depan. Suatu hari, ia mendengar tentang program magang kerja ke Jepang yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Tanpa ragu, ia mendaftar dan melewati seleksi ketat. Setelah melalui proses yang panjang dan menegangkan, Alvin akhirnya lolos. Ia merasa sangat beruntung dan bersemangat untuk memulai hidup baru. Saat ia berpamitan dengan keluarganya, mata ibunya penuh dengan harapan agar Alvin bisa membawa perubahan besar bagi mereka. Dengan doa restu orang tuanya, Alvin berangkat menuju Jepang, meninggalkan desanya yang tenang untuk sebuah petualangan yang jauh lebih besar. Sesampainya di Jepang, Alvin tak dapat menyembunyikan rasa kagumnya terhadap negara yang sangat maju itu. Segala sesuatu di sana tampak sangat berbeda dengan kampung halamannya. Bangunan tinggi menjulang, transportasi yang efisien, dan kebersihan yang terjaga. Alvin merasa terkesan dan sedikit cemas, mengingat ia baru pertama kali berada di luar negeri. Ia ditempatkan di perusahaan manufaktur besar milik keluarga Takahashi, yang memiliki reputasi tinggi di dunia industri. Di perusahaan tersebut, Alvin bertemu dengan tuan. Takahashi, seorang pria paruh baya yang dikenal sangat disiplin dan tegas, namun penuh perhatian kepada karyawannya. Istrinya, Mizuki, adalah seorang wanita yang anggun, dengan sifat yang sangat lembut dan ramah. Walaupun Alvin merasa canggung, ia berusaha menjalani pekerjaannya dengan baik. Tugas pertama yang diberikan kepadanya adalah membantu memelihara taman di halaman rumah keluarga Takahashi. Meskipun terlihat sepele, pekerjaan ini mengajarkan Alvin banyak tentang ketelitian dan rasa tanggung jawab. Selama bekerja di sana, ia mulai terbiasa dengan ritme kehidupan yang sangat berbeda dan dengan cepat menyesuaikan diri. Namun, meskipun terlihat sempurna di mata orang luar, kehidupan keluarga Takahashi tidaklah tanpa tantangan. Mizuki, meskipun selalu tersenyum, memiliki beban yang berat di dalam hatinya. Setelah menikah selama lebih dari 10 tahun, Mizuki dan Mr. Takahashi belum juga dikaruniai anak. Ini menjadi masalah yang sangat sensitif bagi mereka, terutama bagi Mizuki, yang merasa gagal sebagai seorang istri karena tidak bisa memberikan keturunan. Meski Mr. Takahashi selalu mendukungnya, tekanan dari keluarga besar Takahashi membuat Mizuki merasa semakin tertekan. Ia merasa kesepian dan tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi situasi ini. Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan bisnis, pertanyaan tentang anak selalu muncul, membuat Mizuki merasa lebih terpojok. Hal ini juga menyebabkan kesulitan dalam hubungan suami istri mereka, meskipun mereka berusaha untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi perasaan kesepian dan kekecewaan, Mizuki sering menghabiskan waktu di taman rumah, merawat bunga-bunga yang tumbuh di sana, mencari sedikit kedamaian di tengah kepedihan yang dirasakannya. Hubungan antara Alvin dan Mizuki semakin berkembang seiring waktu. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar pekerjaan atau bunga-bunga yang dirawat Mizuki di taman. Namun, perlahan-lahan, percakapan mereka mulai menjadi lebih personal. Mizuki merasa nyaman berbicara dengan Alvin karena pemuda itu memiliki sikap yang sangat bijaksana meski usianya masih muda. Alvin, yang merasa terhormat bisa bekerja untuk keluarga Takahashi, tidak pernah mengira bahwa ia akan menjadi pendengar yang baik bagi Mizuki. Suatu hari, ketika mereka sedang berbincang di taman, Mizuki tiba-tiba mengungkapkan perasaan yang sudah lama ia pendam. Ia menceritakan betapa besar beban yang ia rasakan, karena belum juga dikaruniai anak. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sudah berusaha dengan berbagai cara, mereka tetap gagal. Kisah ini membuat Alvin merasa sangat terharu, dan ia berjanji untuk membantu Mizuki semampunya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk membantu seorang wanita yang sudah merasa sangat putus asa. Hari-hari berlalu, dan Mizuki tampaknya semakin terpukul oleh kenyataan bahwa ia belum juga bisa hamil. Suatu hari, ia datang menemui Alvin dengan sebuah permintaan yang membuatnya terkejut. Mizuki meminta Alvin untuk menjadi donor sperma bagi mereka, agar mereka bisa memiliki anak. Permintaan ini sangat berat bagi Alvin. Ia tidak pernah membayangkan bahwa
dirinya akan terlibat dalam hal yang sangat pribadi seperti ini. Mizuki menjelaskan bahwa Mr. Takahashi sudah tahu dan mendukung keputusan ini. Meskipun awalnya ia juga merasa ragu, Mizuki merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mereka mendapatkan keturunan. Alvin, yang awalnya bingung dan tidak tahu harus bagaimana, meminta waktu untuk berpikir. Ia merasa sangat terjebak di antara keinginan untuk membantu dan rasa tanggung jawab moral yang harus ia pertimbangkan. Setelah beberapa malam berpikir dan berkonsultasi dengan teman-teman yang lebih berpengalaman, Alvin akhirnya memutuskan untuk membantu. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk memberikan kebahagiaan bagi keluarga Takahashi, yang telah begitu baik kepadanya selama ini. Setelah keputusan diambil, proses medis dimulai. Alvin menjalani tes kesehatan yang ketat untuk memastikan bahwa ia dalam kondisi fisik yang baik. Mizuki dan Mr. Takahashi juga berkonsultasi dengan dokter spesialis kesuburan untuk mempersiapkan proses tersebut. Semua langkah ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan Alvin merasa sedikit cemas, tetapi tetap teguh dalam niatnya untuk membantu. Proses donor berlangsung lancar, dan beberapa minggu kemudian, Mizuki dinyatakan hamil. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh keluarga Takahashi, yang merasa seolah-olah sebuah harapan baru datang dalam hidup mereka. Alvin merasa bahagia mendengar berita tersebut, meskipun ia tidak bisa menghindari perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa puas, karena telah berusaha membantu keluarga yang telah memberi banyak kesempatan kepadanya. Kehamilan Mizuki berjalan lancar, dan beberapa bulan kemudian, kabar bahagia datang. Ia mengandung anak laki-laki yang sehat. Keluarga Takahashi sangat bersyukur, dan mereka memutuskan untuk memberikan nama Haruto, yang berarti cahaya matahari, sebagai simbol harapan baru yang hadir dalam keluarga mereka. Namun, kebahagiaan ini juga disertai dengan tantangan baru. Gosip mulai beredar di kalangan karyawan perusahaan Takahashi, dan banyak yang mulai membicarakan hubungan antara Mizuki, Mr. Takahashi, dan Alvin. Walaupun tidak ada yang tahu detail pasti mengenai apa yang terjadi, rumor ini tetap mempengaruhi reputasi Alvin di perusahaan. Ia merasa sangat canggung dan berusaha untuk menjaga jarak dengan keluarga Takahashi agar tidak menjadi bahan pembicaraan lebih lanjut. Meskipun demikian, hubungan antara Alvin dan keluarga Takahashi tetap baik. Dengan mereka terus menjaga komunikasi, namun secara lebih terbatas. Setelah Haruto lahir, Alvin memutuskan untuk kembali ke Indonesia, melanjutkan hidupnya yang sederhana. Sebelum pergi, ia menulis surat untuk Mizuki dan keluarga Takahashi, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah diberi kesempatan untuk membantu mereka. Mizuki, yang membaca surat itu, menangis haru. Sebagai kenang-kenangan, ia memberikan Alvin sebuah album foto yang berisi momen-momen kehamilannya dan kelahiran Haruto. Alvin membawa album itu dengan penuh perasaan, sebagai pengingat akan pengalaman yang mengubah hidupnya. Ia kembali ke desanya dengan perasaan campur aduk, merasa bangga, tetapi juga cemas dengan masa depan. Di Indonesia, Alvin membuka usaha kecil-kecilan dengan modal yang ia kumpulkan selama bekerja di Jepang. Namun, meskipun ia sudah kembali ke kampung halamannya, kenangan tentang keluarga Takahashi dan kisah luar biasa mereka tetap membekas di hatinya. Setelah kembali ke Indonesia, Alvin merasakan kehidupan yang sangat berbeda. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecil di bidang pertanian yang berhubungan dengan pengalaman kerjanya di Jepang. Alvin mulai mengolah beberapa lahan yang ia miliki di desa, mencoba untuk menghasilkan produk berkualitas yang bisa dijual ke pasar lebih luas. Meskipun kesuksesan tidak datang dengan mudah, Alvin bekerja keras dan berusaha untuk berkembang. Namun, dalam setiap langkah yang ia ambil, kenangan tentang Mizuki, Mr. Takahashi, dan Haruto selalu mengingatkannya tentang perubahan besar yang telah terjadi dalam hidupnya. Beberapa kali, ia mendapatkan pesan singkat dari Mizuki yang mengabarkan perkembangan Haruto, dan setiap pesan tersebut membuat Alvin merasa lebih dekat dengan mereka, meskipun jarak memisahkan. Meskipun ia sudah kembali ke Indonesia, Alvin tidak bisa melupakan momen-momen yang penuh emosi di Jepang, terutama ketika ia memberikan bantuan yang sangat besar bagi keluarga Takahashi. Suatu hari, Alvin menerima kabar mengejutkan melalui surat dari perusahaan Takahashi. Mr. Takahashi menulis surat pribadi yang mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Alvin. Dalam surat itu, Tuan, Takahashi menyebutkan bahwa meskipun dunia luar tidak mengetahui banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka, bantuan yang Alvin berikan telah mengubah kehidupan keluarga mereka secara tak terduga. Tak hanya itu, Mr. Takahashi juga menuliskan bahwa perusahaan Takahashi ingin memberikan Alvin
sebuah kesempatan besar untuk bekerja di cabang mereka yang ada di Indonesia. Mereka percaya bahwa dengan pengalaman yang dimiliki Alvin, ia bisa membantu memperluas pasar perusahaan mereka di Asia Tenggara. Alvin merasa sangat terkejut dan bingung dengan tawaran tersebut, namun di sisi lain, tawaran itu merupakan kesempatan emas yang sulit ditolak. Ia pun mulai mempertimbangkan kembali apakah ia siap untuk mengambil langkah besar dalam karirnya di dunia bisnis internasional. Alvin menghabiskan waktu berhari-hari untuk berpikir matang-matang tentang tawaran tersebut. Di satu sisi, ia merasa terhormat dengan perhatian yang diberikan oleh keluarga Takahashi, dan merasa bahwa ini adalah kesempatan luar biasa untuk masa depannya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin meninggalkan kehidupan sederhana yang telah ia bangun di kampung halamannya. Ia merasa berat untuk berpisah jauh dari keluarga dan teman-teman di Indonesia yang selama ini telah memberikan dukungan tak ternilai. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarganya, Alvin akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki hidupnya dan memberikan kontribusi lebih besar bagi komunitas dan tanah kelahirannya. Ia menyadari bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, dan meskipun harus menjalani kehidupan yang berbeda, ia tetap berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai yang selama ini ia anut. Alvin pun kembali ke Jepang untuk menjalani kehidupan baru yang menantinya di cabang perusahaan Takahashi di Indonesia. Begitu tiba di Indonesia, Alvin disambut hangat oleh tim Takahashi yang ada di Jakarta. Mereka memberikan fasilitas yang sangat baik, mulai dari tempat tinggal yang nyaman, hingga akses langsung ke berbagai pelatihan dan seminar bisnis. Alvin merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perusahaan besar itu, namun juga sadar bahwa tantangan baru menanti di depan mata. Ia mulai bekerja dengan penuh semangat dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang lebih formal dan penuh tekanan. Dalam waktu singkat, ia mulai mendapatkan pengakuan dari rekan-rekannya, berkat kemampuannya yang cepat beradaptasi dan bekerja keras. Alvin tidak pernah melupakan pengalaman yang telah ia alami bersama keluarga Takahashi. Setiap kali ia mendapatkan tugas baru, ia selalu ingat betapa banyak yang telah ia pelajari dari mereka. Mizuki juga tetap mengirimkan kabar mengenai Haruto, yang semakin besar dan ceria. Alvin merasa bahagia mengetahui bahwa keputusan yang ia buat dulu ternyata memberikan dampak yang sangat positif bagi keluarga mereka. Namun, meskipun kehidupan baru Alvin berjalan cukup lancar, ia tidak bisa menahan rasa rindu terhadap Jepang dan keluarga Takahashi. Setiap kali ia mengingat Mizuki dan Haruto, ia merasakan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Meskipun ia tahu bahwa ia telah membantu mereka dengan cara yang benar, ada perasaan kosong yang ia rasakan, seolah-olah ia kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Alvin juga merasa bahwa keberadaannya di Indonesia lebih sebagai bentuk tanggung jawab profesional daripada sesuatu yang benar-benar ia inginkan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan besar yang ia ambil itu benar-benar sesuai dengan impian dan kebahagiaannya sendiri. Selama berbulan-bulan, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang sama, meskipun kesuksesan karier mulai menghampirinya. Alvin merasa terisolasi di tengah kesibukan, dan ini membuatnya merindukan kehidupan yang lebih sederhana di kampung halamannya. Kehidupan baru Alvin di Indonesia mulai semakin menuntut, namun ia merasa tidak puas dengan pencapaiannya sendiri. Tugas-tugas yang diberikan kepadanya semakin berat, dan ia merasa seperti terjebak dalam sebuah sistem yang hanya mengukur kesuksesan dari hasil dan angka. Alvin merindukan hubungan yang lebih manusiawi dan tidak terlalu berbasis pada materi. Ia sering teringat pada masa-masa di Jepang, saat ia merasakan hubungan yang lebih tulus dan sederhana dengan keluarga Takahashi, terutama Mizuki. Meskipun ia tahu bahwa ia sudah memberikan bantuan besar untuk mereka, perasaan itu tetap ada, seperti benang yang tak terputus. Di tengah kesibukan dan rasa bingung yang ia rasakan, Alvin mulai mencari cara untuk menyeimbangkan kehidupannya. Ia menyadari bahwa, meskipun kesuksesan itu penting, hubungan antar manusia dan kebahagiaan batin jauh lebih bernilai.